Kalau kamu sanggup jalanin ini semua, lanjutkan. Tapi kalau dari awal aja kamu udah nggak sanggup untuk tinggal di sana, untuk hal-hal yang akan terjadi di sana, ya mending mundur aja sebelum udah sampai di sana. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di podcast USM Indonesia, podcast cerdas berkarakter. Saya Edovan Houten Sidabuke selama beberapa menit ke depan akan menemani Sobat Mutiara semua untuk berbincang-bincang dengan salah seorang mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka batch yang ketiga yang ada di USM Indonesia. Saat ini kita bersama dengan Bang Ade. Halo Bang Ade. Oke, Bang Ade boleh perkenalkan dirinya nggak? Tapi supaya lebih menarik, boleh pakai bahasa daerahnya nggak Bang? Boleh. Oke, silakan Bang. Halo Sobat Mutiara, agak kareba. Asekku Andi Ade Wahidi Asdar, biasa Kak Dioli Ade, boleh Kak di Makassar, makuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar. Oke, dari Universitas Muhammadiyah Makassar nih Bang. Iya Bang. Bang Adi, kita akan mau ngulik-ngulik nih, kita mau cari tahu tentang program yang sedang Abang jalan ini, program Pertukaran Mahasiswa Merdeka batch yang ketiga. Nah mungkin banyak Sobat Mutiara yang belum tahu nih program PMM3 ini apa sih? Terus kayak kita itu di dalam ngapain aja? Nah, sepengetahuan Abang nih, apa sih program PMM3 itu Bang? Silakan. Oke, baik. Jadi program PMM ini adalah program yang dilaksanakan oleh kementerian. Nah di PMM ini kita dapat mengeksplor budaya-budaya yang ada di kampus yang akan kita datangi. Nah selain itu di PMM juga kita tidak pusing dengan biaya karena di PMM itu Bang, kita dibiayai secara full, dari tiket pesawat, uang makan, uang tinggal, semuanya dibiayai. Jadi kita tidak perlu ragu lagi dengan biayanya untuk daftar di PMM ini. Oke, berarti selain kita dapat ilmu yang baru, kita dapat relasi baru, kita juga bisa ada benefit, dapat duitnya nih Bang ya. Berarti kita nggak usah pusing-pusing mikirkan mungkin ya biaya hidup nanti gimana di sana, tapi pemerintah sudah menyiapkan untuk biaya hidup kita nih. Nah, Bang Ade, ini kan program PMM3 ini kan di Sari Mutiara bisa dibilang baru nih. Dan program PMM3 ini juga baru ya, tergolong baru lah, baru 3 tahun belakangan. Nah, dari mana sih Abang dapat info terkait program PMM3 dan dari mana bisa Abang dapat informasi dan pengetahuan hingga Abang bisa memilih Universitas Sari Mutiara nih? Oke, baik. Awalnya sih aku udah dengar nih soal pertukaran Bang di SMA kelas 3. Dan aku tuh dari awalnya emang udah pengen ngerasain gimana sih rasanya kuliah di luar dari pulau. Namun karena keterbatasan ekonomi jadi aku nggak bisa tuh kuliah di luar dari pulau. Nah, akhirnya aku pantau terus sampai masuk kuliah, pantau terus informasinya sampai dibuka aku daftar tuh. Namun awalnya aku bingung Bang, mau daftar di mana. Nah, aku cari-cari di IG, ketemu di Universitas Sari Mutiara Indonesia, dan aku Bang tertarik dengan wisata-wisata yang ada di Medan, dan Universitas Muhammadiyah, Universitas Sari Mutiara memfasilitasi dan memberikan wadah untuk kita ke wisata-wisata yang pengen saya kunjungi, misalnya ke Danau Toba, Istana Maimun, dan lain sebagainya. Oke, berarti awalnya taunya ini dari program PMM nih USM-nya, dan ada ketertarikan untuk jalan-jalan di sekitaran Sumatera Utara ya. Nah, ini kan pasti ketika Abang mengikuti program ini, memutuskan untuk mengikutinya, harus ada izin orang tua dulu dong tentunya. Nah, dari respon dari orang tua saat itu gimana nih ketika Abang menyampaikan bahwa Abang akan ikut nih di program PMM3? Kalau awalnya sih aku ngasih tahu orang tua setelah lulus Bang, karena pada saat daftar aku hanya daftar aja, coba-coba aja dulu karena siapa tahu nggak lulus. Nah pada saat lulus aku kasih tahu orang tua, sama dengan respon orang tua yang lainnya, pastinya khawatir, apalagi kan jarak dari Makassar ke Medan itu lumayan jauh ya. Iya, jadi orang tua aku tuh cuma ngomong, kalau kamu sanggup jalanin ini semua, lanjutkan. Tapi kalau dari awal aja kamu udah nggak sanggup untuk tinggal di sana, untuk hal-hal yang akan terjadi di sana, ya mending mundur aja sebelum udah sampai di sana. Namun dari saya sendiri, saya sudah berani mendaftar, sudah bertekad untuk mendaftar di sini dan bisa lulus.
saya akan lanjutkan dan saya akan jalani itu semua, apapun yang terjadi di sana itu akan menjadi pengalaman saya di kedepannya. Oke, berarti dari komitmen sendiri dulu nih ya, kuat Iya, komitmen kita, kemudian ketika kita sampaikan ke orang tua, ya kalau bisa dibilang orang tua pasti khawatir lah, tapi tetap ketika anaknya berkata udah ya yakin nih akan berangkat, pasti orang tua juga pasti izinkan nih Bang. Nah, Bang Ade, ini kan kita tahu Abang kan di kampus Universitas Muhammadiyah sebelumnya prodi apa nih? Manajemen. Ngambil di Sumatera, di USM juga manajemen ya? Iya, manajemen. Nah, itu mungkin Sobat Mutiara juga pengen tahu nih, itu untuk perhitungan nilainya nanti gimana itu Bang? Apalagi kan ngikutinnya kan pasti berbeda lah cara pembelajarannya, mode pembelajarannya di USM dengan di kampus asli ya Bang. Ini untuk nilainya itu gimana itu? Oh, jadi teman-teman untuk nilainya itu sebelum kita berangkat ke kampus menerima, kita berkonsultasi dulu nih Bang sama Kaprodi. Nah, sebelumnya itu sudah ada list mata kuliah yang diberikan dari kampus penerima. Nah, setelah itu kita bawa ke Kaprodi untuk dikonsulkan mana nih mata kuliah yang akan dikonversi. Nah, setelah itu kita diberikan usulan sama Kaprodi, ini mata kuliah yang bisa kita konversi dan nilainya yang bisa diambil dari kampus ini ke kampus asal kita. Nah, setelah itu kita ber-KRS dan ikut dengan pilihan dari Kaprodi. Oke, berarti akan ada konversi nih nanti ya terkait nilai kita. Nah, kalau boleh tahu, ini Bang mungkin teman-teman penasaran, emang nilai apa sih yang bisa kita dapat dan benefit apa sih dari segi ya pembelajarannya untuk diikut di program PMM3 ini? Nah, kalau nilai atau benefit yang bisa kita dapatkan, yang pertama di PMM3 itu kan ada modul Nusantara. Nah, di situ kita belajar tentang keberagaman, tentang budaya-budaya yang ada di Sumatera Utara misalnya, yang saya pilih di Medan. Kita juga mendapatkan kebersamaan, apalagi kan kita berasal dari berbeda-beda suku. Kita berasal dari berbeda-beda daerah. Tentunya kita juga mendapatkan relasi yang cukup luas karena kan peserta dari PMM3 ini berasal dari berbeda-beda pulau. Ya, yang paling penting tuh kita bisa mendapatkan ya pengetahuan yang baru tentang budaya, kemudian bagaimana cara menghargai dan toleransi antar umat beragama juga itu tentunya di Bang ya. Dan di PMM3 ini yang paling menarik teman-teman, nanti mereka akan jalan-jalan nih ke Danau Toba nih. Ini mungkin semua mahasiswa PMM yang datang ke USM Indonesia pasti impiannya pergi berangkat ke Danau Toba nih pastinya Bang ya. Nah, Bang Ade, untuk kesan pertama nih Bang, di saat pertama kali, sebelumnya pernah datang ke Medan atau belum Bang? Belum pernah datang ke Medan. Nah, ketika pertama kali nyampe di Medan nih Bang, berangkat dari tempat asal sampai ke kota Medan dan sampai di Sari Mutiara, mungkin bisa diceritakan Bang, apa yang Abang rasakan baik itu dari penyambutannya, kemudian cuacanya mungkin yang berbeda dari tempat asal. Kalau dari awal pertama sampai di Medan sih, pas sampai di kampus Universitas Sari Mutiara Indonesia, saya cukup kagum karena di kampus USM itu sangat menjaga lingkungan, terus sangat banyak pohon-pohonan yang dia rawat, kayak bisa dibilang asri lah. Iya. Terus kalau di daerah Medan itu pas awal-awal sampai di Medan tuh aku kaget dengan makanannya karena kan rata-rata pedas gitu. Yang dimana aku tuh nggak terbiasa makan pedas, jadi kayak sempat selalu sakit perut beberapa hari lah. Tapi setelah lama aku udah terbiasa gitu, jadi kayak udah nggak terlalu ini lagi, udah bisa beradaptasi dengan daerah Medan gitu. Oke, berarti ada penyesuaian lagi lah, ada adaptasi lagi baik dari segi ya mungkin cuaca yang paling penting, cuaca, kemudian dengan makanan-makanan. Nah, Bang Ade, ini kan Abang belajar di prodi manajemen di Universitas Muhammadiyah nih sebelumnya, tentunya dengan orang-orang yang sudah Abang kenal nih, sudah biasa bertemu. Nah, masuk ke USM Indonesia, ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang ya berbeda suku, mungkin yang suku yang belum pernah Abang temui ini di daerah asal, dan juga dosen-dosen yang mungkin ya metode pengajarannya berbeda. Nah, bagaimana cara Abang melihat untuk beradaptasi dan bisa membaur dengan lingkungan, dan kesan apa sih yang Abang rasakan selama belajar, ya kurang lebih sebulan ya Bang ya? Belajar di Universitas Sari Mutiara. Jadi teman-teman, untuk awal aku tuh ada di USM, awalnya aku cuma memerhatikan saja karena keterbatasan bahasa yang lumayan beda lah bahasa di sini dengan bahasa yang di Makassar. Jadi aku cuma melihat-lihat sambil belajar, oh cara ngomong orang Medan tuh gini-gini, sambil lama-lama beradaptasi, akhirnya kayak
sekarang udah bisa ngomong. Kan awalnya cuma diam-diam doang, 1 hari 2 hari cuma lihat-lihat doang, karena kita harus melihat kebiasaannya orang di sini bagaimana, jadi kita mengikut dengan budaya-budaya di sini. Terus untuk orang-orang yang berada di sekitaran di sini juga ramah-ramah bang, kayak di dalam kampus aja kita datang ke kelas, dia menyambut dengan baik, dia mengajak, mengayomi, seperti itu. Berarti bisa dibilang ya cukup welcome lah sambutan dari Sari Mutiara untuk mahasiswa-mahasiswa PMM, khususnya kepada Bang Ade ini. Nah, Bang Ade ini terakhir nih Bang, sebelum kita tutup, ini mungkin banyak mahasiswa yang Sobat Mutiara di rumah yang mungkin masih ragu-ragu nih, masih takut nih buat ikut program PMM 3 ke depan dan mungkin PMM 4 yang akan datang. Nah, bisa kasih sedikit ya mungkin motivasi ataupun tips and trick supaya mungkin mahasiswa Sari Mutiara nih Bang, Sobat Mutiara yang pengen ikut nih supaya lebih yakin untuk mengikuti program PMM ke depan. Silakan Bang. Oke, baik. Buat teman-teman yang pengen ikut program pertukaran mahasiswa, jangan pernah ragu karena dari segala aspek itu sudah difasilitasi oleh pemerintah. Nah, untuk teman-teman yang takut gagal mungkin karena banyak ya pendaftarnya untuk PMM, nggak usah ragu, asal teman-teman aja bertekad mengikuti semua proses pendaftaran. Singkat cerita nih bang, ceritaku, aku tuh sebenarnya pernah insecure untuk daftar karena awalnya aku pernah tuh daftar SN gagal, daftar UTBK gagal, daftar SPAN gagal. Untuk daftar seleksi yang skalanya mahasiswa yang pendaftarnya banyak, ya insecure. Tapi aku coba dulu. Nah, akhirnya aku bisa lulus. Jadi mungkin ini sedikit motivasi untuk teman-teman. Kesempatan akan selalu ada untuk mereka yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Mungkin itu saja. Itu dia yang paling penting. Kesempatan itu tidak akan datang kepada orang yang ya mungkin takut mencoba, tapi kesempatan akan datang bagi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Nah, itu yang disampaikan oleh Bang Ade tadi, dan tentunya yang paling penting adalah keberanian tentunya. Tekad, keberanian untuk mau, jangan pernah takut karena ini program yang bisa dibilang sudah jelas lah karena diselenggarakan oleh pemerintah, ada jaminan mulai dari ongkos berangkat dan juga pulang, kemudian ada biaya hidup juga gitu Bang. Dan yang paling penting nilainya bisa dikonversi nih di kampus asal Sobat Mutiara. Nah, Bang Ade, terima kasih sekali atas waktunya telah menyempatkan hadir di podcast USM Indonesia. Semoga nanti kedepannya Abang bisa menjalani program ini dengan sangat baik dan bisa nanti sampai pulang ke kota asal di Makassar bisa dengan selamat. Terima kasih sekali Bang Ade, semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Itu dia Sobat Mutiara, perbincangan kita dengan salah satu mahasiswa yang mengikuti program PMM 3 dengan Bang Ade. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi motivasi nih buat Sobat Mutiara di rumah. Saya Edo Panautan pamit undur diri, sampai ketemu di podcast USM Indonesia selanjutnya, podcast cerdas berkarakter. Sampai jumpa.